Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, Rektor beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Wiraraja Sumeneb, Bupati Sumeneb, dan seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumeneb, hadirin dan undangan yang berbahagia, para wisudawan dan para tamu undangan sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkah rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini, pada hari yang berbahagia ini, kita dapat hadir pada acara Desnatalis ke-37 dan wisuda Magister Sarjana dan Diploma Universitas Wiraraja tahun 2023. Saya ingin membuka pidato saya ini dengan memaparkan beberapa isu global yang saat ini menyita perhatian seluruh negara. Pertama, kita menyaksikan eskalasi tensi geopolitik, utamanya akibat rivalitas antara Amerika Serikat dengan China dan invasi Rusia ke Ukraina. Kondisi ini memicu instabilitas ekonomi dan keuangan dunia dan berdampak hingga ke urusan domestik bangsa-bangsa. Kedua, planet bumi juga semakin memanas akibat krisis iklim. Krisis iklim adalah ancaman eksistensial bagi kemanusiaan dan teritori negara. Laporan PBB baru-baru ini menyebutkan bahwa tinggi permukaan laut terus mengalami peningkatan secara cepat yang dapat berdampak pada hilangnya teritori negara. Laporan BRIN mengonfirmasi hal ini. BRIN memperkirakan 115 pulau di Indonesia akan tenggelam pada tahun 2100 akibat kombinasi dua persoalan yang disebabkan perubahan iklim, yaitu peningkatan permukaan air laut dan penurunan permukaan tanah. Yang ketiga, semakin masifnya penggunaan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan diproyeksi akan mengubah kehidupan manusia dan akan terus berlangsung selama beberapa generasi. Meskipun demikian, kemampuan kecerdasan buatan untuk menggantikan kreativitas dan inovasi alamiah manusia masih diragukan. Terakhir, terkait demografi, jumlah pemeluk Islam tumbuh paling cepat di dunia. Saat ini terdapat sekitar 2 miliar populasi Muslim global dan Indonesia menjadi rumah bagi lebih dari 230 juta penduduk Muslim pada tahun 2050. Pada tahun 2050, Islam diperkirakan menjadi agama dengan pemeluk terbanyak di dunia. Seluruh isu strategis tersebut beserta persoalan global lain yang tidak kalah penting menuntut kita untuk mampu melakukan refleksi dalam rangka merumuskan kebijakan terbaik agar bangsa kita dapat mengatasi aneka tantangan yang muncul dan terus maju mewujudkan target-target pembangunan. Refleksi yang akan membuahkan kebijakan serta keputusan
yang presisi mensyaratkan kejelian dalam menilai fakta-fakta serta ketangkasan dalam mendayagunakan intelektualitas, keahlian, serta peluang. Disinilah peran edukasi menjadi sangat vital. Rendahnya level dan kualitas pendidikan dapat memicu asumsi dan simpulan yang keliru atas urusan-urusan domestik dan juga global, sehingga dapat melahirkan keputusan dan langkah yang keliru pula. Sementara nyaris setiap hari kita dihadapkan pada pertaruhan dalam memutuskan persoalan yang menyangkut hajat diri sendiri, masyarakat, dan negara. Oleh sebab itu, di hadapan kaum terdidik yang tengah merayakan pencapaian penting pada hari ini, saya titipkan tugas untuk merawat eksistensi dan mendorong kemajuan negara Indonesia di tengah ketidakpastian dan persoalan global yang semakin kompleks. Kita telah memancangkan cita-cita yang tinggi, yaitu menjadi negara maju. Berbagai prediksi dari lembaga yang kredibel menyuarakan optimisme bagi masa depan Indonesia yang cerah. Untuk merealisasikannya dibutuhkan kerja, karya, dan upaya dari semua lini, khususnya dari kaum terdidik bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, pendidikan tinggi merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pendorong kemajuan teknologi dan peningkatan keahlian. Perguruan tinggi mesti mampu terus beradaptasi dan menjadi lahan subur bagi inovasi. Perguruan tinggi harus memegang teguh komitmen untuk mencetak generasi yang berdaya saing global. Saat ini, harapan lama sekolah di Madura berdasarkan data BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa anak-anak di Madura yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga diploma 1, dan saya minta ini ditingkatkan. Saya titip kepada Universitas Wiraraja untuk terus menggerakkan minat belajar dan sekolah masyarakat Madura. Saya ingin semakin banyak rakyat Indonesia yang meraih gelar sarjana, bahkan lebih tinggi lagi. Namun lebih daripada itu, lulusan pendidikan tinggi sangat dibutuhkan karena memiliki kedalaman wawasan dan pengetahuan yang dapat didharma baktikan bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara. Saya ingin mengingatkan bahwa mengejar pendidikan duniawi sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dalam agama Islam, umat Islam dianjurkan untuk meraih ilmu demi memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Saya mengutip pernyataan Imam Syafi'i yang mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka juga hendaknya dengan ilmu. Saya juga ingin berpesan pada Universitas Wiraraja agar menyelenggarakan pendidikan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Seperti pesan Ki Hajar Dewantara, artinya meskipun pendidikan diselenggarakan secara dinamis, mengikuti perkembangan zaman, namun tidak lepas dari kultur dan karakter masyarakat setempat. Masyarakat Madura dikenal sebagai pekerja keras dan pandai berwirausaha.
Saya harapkan Universitas Wiraraja dapat terus mengoptimalkan modal sosial ekonomi tersebut sehingga kewirausahaan di Madura terus berkembang. Produk lokal yang kreatif dan inovatif terus bermunculan dan perekonomian Madura nantinya akan semakin berkembang. Di tingkat nasional kita telah menargetkan untuk menjadi pusat halal dunia pada tahun 2024. Nilai-nilai agama yang kuat di masyarakat Madura dipadukan dengan kewirausahaan yang hebat akan mendorong bertumbuhnya ekonomi dan keuangan syariah di tingkat lokal serta memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional. Akhirnya, saya ucapkan selamat dan sukses pada seluruh wisudawan dan wisudawati Universitas Wiraraja. Semoga bekal ilmu keahlian, keahlian dan pengalaman yang telah saudara peroleh akan mendatangkan maslahat bagi umat, bangsa, dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.